Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Bu ya, setahun yang lalu saya merawat ibu saya yang sakit hingga beliau wafat. Selama merawat, saya beberapa kali memarahi dan membentak beliau dengan nada tinggi karena kelelahan dan emosi. Apakah saya termasuk anak durhaka? Apakah itu menyebabkan saya tidak dianggap berbakti dan bisa jadi penyebab urusan saya sering terasa dipersulit? Apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk berbakti kepada ibu yang sudah wafat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusnudzon kami, Anda anak soleh, anak baik. Dengan pertanyaan Anda ini. Karena pertanyaan ini menunjukkan ada penyesalan di dalam diri Anda. Adapun membentak Anda adalah durhaka. Wala tanharhuma. Al-Quran menyebutkan jangan kau bentak. Tidak ada alasan bentak orang tua. Anda durhaka. Anda salah. Anda dosa dengan bentak orang tua Anda. Apalagi dalam Al-Quran ceritanya kan yang membentak dalam keadaan lemah. Lemah orang tua Anda bukan sekedar sepuh, tapi juga sakit. Lemah di atas lemah. Sudah itu Anda bentak, Anda dosa. Anda durhaka pada orang tua. Akan tapi kemudian, apakah ini menjadikan sebab Anda nggak benar hidup Anda terasa? Betul. Jika Anda tidak sekedar tobat. Jika Anda tidak segera tobat. Akan tapi Allah Maha Kasih, ada cara untuk tobat. Ada cara untuk tobat bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Ingin berbakti pada orang tua yang telah meninggal, ada. Yang penting penyesalan seperti yang Anda tanyakan. Maka Anda ya durhaka waktu itu. Tapi dengan pertanyaan Anda ini menunjukkan ada penyesalan di dalam diri Anda. Nasib buruk itu anak sudah sering bentak orang tuanya, sudah nggak pernah sadar, malah setelah itu dilanjutkan dengan rebutan waris. Itulah neraka berjalan di atas bumi. Tapi Anda merawat ibunda, membentak, sekarang Anda menyesal. Semoga itu pengampunan, ada pengampunan bagi Anda. Nah, sekarang lanjutkan Anda dengan berbakti pada orang tua. Lalu bagaimana berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia? Yang pertama adalah, jangan Anda berdoa kecuali Anda bawa orang tua Anda dalam doa Anda. Jangan Anda berdoa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa Anda. Yang kedua adalah, jika Anda mendapatkan rezeki, pastikan. Kalau seandainya orang tua Anda datang, dan Anda anak yang menyesal karena pernah durhaka, kira-kira Anda kasih berapa? Anda kasih berapa? Sedekah. Kalau Anda punya gaji 1 juta, Anda kasih berapa dia? Anda punya berapa miliar? Punya 10 miliar, memberikan 3 miliar untuk ibunya masih berat. Anda siapa? Anda punya uang 1 miliar. 1/3 untuk ibu, bagi Anda yang menyesal. Lalu keberatan? 3 miliar untuk pesantren tuh, biar abadi. Jadi pahala yang mengalir untuk ibunda Anda. Untuk masjid. Penghasilan 30 juta, orang tua hanya kasih 200 ribu. Mana penyesalan Anda ibaratnya? Ini perlu kejujuran. Dalam masalah penyesalan. Yang ketiga adalah, artinya Anda potong. Semakin besar yang Anda berikan, berarti semakin kuat penyesalan Anda. Dari harta Anda. Ingat. Anda anak soleh. Yang ketiga adalah, baik-baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tua Anda. Baiklah dengan adik Anda. Baiklah dengan kakak Anda. Diniatkan itu untuk berbakti. Atau nanti, jika Anda menemukan sahabat-sahabat ibunda Anda yang pernah dibaiki oleh ibunda Anda lanjutkan. Itu cara berbakti untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Ini saja. Semoga Allah menjadikan Anda anak yang soleh. Dan semuanya tolong harus punya penyesalan atas kekurangan di dalam mengabdi kepada orang tua. Apalagi sikap-sikap kasar yang pada orang tua. Hati-hati. Durhaka membawa petaka di dunia dan petaka di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
Wajah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.